teman saya, Nurmalasari, kita akan membahas statistika. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu statistika. Statistika adalah cabang matematika yang mempelajari metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data. Oke, mari kita simak contoh-contoh statistika berikut ini. Oke, kita sekarang langsung masuk ke tabel kali. Tabel ini memudahkan kita dalam pengelompokan data. Kita bisa lihat dari angka yang terkecil itu 60 dan yang paling besar itu 90. Kita bisa urutkan dari data yang terkecil yaitu 60, 65, 70, 75, 80 dan 90. Kita lihat 60 ini ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini angka 60 muncul ada 6. Kita tulis di tabel kalinya 1, 2, 4, 5, 6. Langsung ke angka 65. 65 itu terdapat 1. Kita tulis di sini 1. Ke angka selanjutnya yaitu 70. 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tulis di tabel tadinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ke angka 75. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ke angka selanjutnya yaitu 80. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di tabel tadinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ke angka 90. Itu ada 1, 2. 1, 2. Nah, di tabel frekuensi kita bisa menuliskan dengan angkanya tersebut. Nah, di sini 60 di tabel kali ada 6, kita tulis dengan angka 6. 65 ada 1, 70 ada 6, 75 ada 4, 80 ada 6, 90 ada 2. Total dari semua data yaitu 25. Kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Dalam suatu penelitian itu harus ada objek atau sasaran penelitian. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu populasi itu apa dan sampel itu apa. Populasi adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik atau sifat yang sama yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian populasi yang dijadikan sebagai objek yang diteliti langsung dan dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Kita masuk ke contoh populasi dan sampel. Di sini ada contohnya sebuah lembaga penelitian mengadakan penelitian tentang pola hidup penduduk kota besar di Indonesia. Nah, populasinya itu adalah seluruh penduduk kota besar di Indonesia.
sampelnya itu beberapa penduduk dari masing-masing kota. Nah, populasinya itu kan jadi seluruh penduduk kota besar di Indonesia. Kita ambil sampelnya dari beberapa kotanya tersebut. Jadi kita nggak ambil semua sampelnya dari seluruh penduduk Indonesia. Untuk sekedar perwakilan aja di beberapa masing kota tersebut untuk sampelnya. Data tunggal dalam statistika itu didefinisikan sebagai daftar datum-datum yang mempunyai suatu satuan yang sama. Contohnya sentimeter, kilogram, rupiah, atau banyaknya orang dan tahun. Data tunggal biasa. Data tunggal biasa yang kayak kita lihat di sini contohnya dia tuh nggak beraturan. Nah, kita masukin ke data tunggal terurut dari sampel di atas. Kita lihat dari data yang kecil ke besar. Yang kecil itu ada 165, 166, ada 167, 169, 170. Nah, kalau ada dua gini, kita tulisnya satu aja, 170. Terus lanjut ke 172, dan 173, dan terakhir ada 180. Datum terkecil itu kita bisa lihat dari data terurut. Jadi data terurut itu memudahkan kita untuk mencari datum terkecil, datum terbesar, dan jangkauan. Datum terkecilnya 165. Datum terbesarnya 180. Nah, di jangkauan ini kita kurangin dari angka yang terbesar yaitu 180 dikurang 165 sama dengan 15. Selanjutnya, kita memasuki subbab menyajikan dan menafsirkan data. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari mean, median, dan modus. Mean adalah jumlah rata-rata dari sampel penelitian. Kemudian median adalah nilai tengah dari sampel data penelitian. Dan modus adalah nilai yang sering muncul. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, di sini terdapat bilangan-bilangan. Nah, kemudian kita urutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, setelah kita urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar, kita hitung min. Ini lambang min. Itu dengan memasukkan angka ini semua, dijumlahkan ya. Kemudian dibagi dengan jumlah sampel. Jumlah dari ini semua 40.
kemudian dibagi dengan 10, maka didapat 4. Berarti minnya didapat 4. Kemudian mencari median. Selanjutnya kita mencari median. Nah, jika kita mendapatkan jumlah data ganjil, maka mudah untuk kita mengambil data yang berada di tengah sebagai median. Nah, karena di contoh ini jumlah datanya genap, maka kita mengambil 2 angka yang berada di tengah sebagai median. Nah angka tengahnya ini ada 2, maka dijumlah 3 ditambah 5. Kemudian jangan lupa untuk bagi 2, 8 dibagi 2, maka hasilnya 4. Maka kita dapat median dengan hasil 4. Selanjutnya modus. Modus yaitu angka dari data ini kita mencari yang angka yang sering muncul, yaitu dari data ini adalah angka 5 yang sering muncul, maka modusnya itu 5. Kuartil merupakan sekelompok data yang dapat dibagi menjadi 4 kelompok yang lebih kecil. Data yang terdapat pada batas-batas pembagian ini disebut kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Ketiga kuartil bisa disebut sebagai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kemudian simpangan kuartil adalah sebagai nilai tengah jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil sering disebut jangkauan semi interkuartil atau deviasi semi interkuartil. QB kita sebut sebagai kuartil bawah. Kemudian QA kita sebut dengan kuartil atas. Kemudian QR yaitu jangkauan interkuartil. Dan QD itu simpangan kuartil. Kemudian kita masuk ke contoh. Di sini terdapat 7 data seperti ini. Kemudian kita buat data terurut terlebih dahulu. Data terurutnya mulai dari 2, 3, 4, 11. Kemudian kita cari kuartil tengah, yaitu data dari data ini kita ambil yang tengah, yaitu data 6. Maka ini kita kuartil tengah. Kemudian dari sisi kiri ini kita ambil angka tengahnya, yaitu 3. Maka di kuartil bawahnya itu 3. Kemudian dari sisi kanannya kita ambil data yang tengah juga, maka didapat kuartil atas 9. Mencari jangkauan interkuartil itu IR.
ini rumusnya itu di kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Kita dapat kuartil atasnya 9, kuartil bawahnya 3, maka didapat 6. Selanjutnya kita mencari simpangan kuartil. Dengan rumus setengah dikali jangkauan interkuartil. Maka setengah dikali 6 didapat 3. Maka dari hasil kontur ini didapat kuartil bawah yaitu 3, kuartil atas itu 9, jangkauan interkuartilnya 6, dan simpangan kuartilnya itu 3. Setelah kita mengetahui pengertian data dan cara mengumpulkan data hingga menyajikannya dalam bentuk tabel, maka ada beberapa cara yang dapat kita tempuh untuk menyajikan data statistik. Pertama, diagram lambang, kedua, diagram lingkaran, ketiga, diagram batang, dan yang terakhir, diagram garis. Kita masuk ke diagram lambang, atau bisa disebut juga dengan piktogram, atau bisa juga disebut dengan diagram gambar. Nah, ini umumnya digunakan untuk menyajikan yang jumlahnya besar dan telah dibulatkan. Nah, di sini terdapat contoh angka penjualan bola tenis pada di Indonesia pada tahun 2003 sampai 2005. Maka didapat tabel sebagai berikut. Kemudian dari angka penjualan per unitnya kita bulatkan 506, kita bulatkan menjadi 500. Kemudian 1485 kita bulatkan menjadi 1500. 997 kita bulatkan menjadi 1000. Nah, dari pembulatan ini maka kita dapat menggambarkan diagram lambang. Pembulatan dari 500 maka dia setengah, kemudian 1500, ini, dan 1001. Diagram lingkaran adalah diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan atau membandingkan besar ukuran data. Di sini terdapat contoh dari 40 siswa dari ada 5 pelajaran kesenian, penjaskes, IPA, matematika, dan IPS. Dan banyaknya siswa kesenian 6, penjaskes 8, IPA 9, matematika 10, dan IPS 7. Untuk mengetahui persentasenya, dari banyak siswa 6 dibagi dengan banyaknya dengan seluruh jumlah siswa yaitu 40 dikali dengan 100%, maka didapat 15%. Untuk penjaskes sama 8/40 dikali 100%, maka didapat 20%. Mendapatkan semua hasil persentase ini, kita hitung sudah satu lingkaran. Sama banyaknya siswa per dibagi dengan banyaknya siswa seluruhnya yaitu 40 dikali dengan 360 derajat, dapat 54 derajat, sama
8/40 dikali 360 derajat, ini dapat 72 derajat. Dapatkan hasil persentase dan juga sudut pusat lingkaran, maka kita dapat menggambar diagram lingkaran. Sini kesenian dengan persentase 15% dan sudut pusat lingkarannya 54% derajat. Derajat dengan persentase 15%. Kemudian penjaskes 2 derajat dengan persentase 20%. Kita sudah mendapatkan hasil diagram lingkaran. Diagram batang adalah cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar. Masih menggunakan contoh yang tadi. Di sini pada pelajaran kesenian dan siswanya yaitu 6. Nah, kita selanjutnya penjaskes ada 8 siswa. IPA ada 9. Kemudian matematika ada 1. Dan yang tadi PS Diagram garis adalah cara menyajikan data dengan menggunakan diagram yang berbentuk garis, di mana garis itu diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke diagram garis, masih menggunakan contoh yang sama seperti tadi. Nah, di sini kesenian banyak siswanya 6, kan titik. Kemudian penjaskes 8, IPA 9, kemudian matematika 10, dan IPS 7. Kita hubungkan garis seperti ini. Matematika lovers, sekian dan terima kasih ya sudah menyaksikan video kita. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.